Apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan sukacita. Awali pagi ini dengan doa, awali pagi ini dengan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Agar segala pekerjaan kita tidak sia-sia dan tidak begitu terbebani. Oke? Mari kita lanjut belajar kimia yang tentunya menyenangkan, yang tentunya sangat bermanfaat. Karena apa? Selain kimia dekat dengan kita sehari-hari, ternyata kita adalah kimia. Karena apa? Kalian bisa selidiki sendiri. Oke? Kalian bisa telah sendiri dari kita mempelajari kimia ini loh. Baik. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Kita akan mempelajari laju reaksi. Sebelumnya, kita sudah mempelajari materi termokimia, di mana difokuskan mempelajari perubahan entalpi. Oke? Di mana kita bisa mengetahui, ternyata dalam pembuatan air terjadi perubahan entalpi sebesar sekian. Dengan demikian, kalian bisa tahu dampak apa yang timbul dan kalian bisa membuat solusi agar mengurangi dampak negatifnya. Oke? Hari ini kita akan mempelajari mengenai laju reaksi. Laju reaksi. Pasti kalian paham mengenai laju reaksi. Dari dua kosakata itu tentu kalian paham. Karena apa? Laju berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan terhadap waktu. Sementara reaksi tentu yang perubahan reaktan menjadi produk itu sendiri. Dalam arti, laju reaksi mempelajari berapa lama waktu yang dibutuhkan agar reaksi itu membentuk produk. Ya atau tidak? Jika kalian masih bingung, silakan simak. Let's enjoy! Baik, sebelum kita mempelajari laju reaksi, perlu Ibu pertegaskan segala perubahan yang ada di muka bumi ini terbentuk bukan hanya semata, memang terbentuk, bukan. Tetapi karena ada suatu unsur di mana mereka saling bereaksi sehingga terbentuknya produk. Makanya, kalian pernah nggak sih menemukan larutan gula? Kenapa bisa terbentuk larutan gula? Padahal gula dengan panas. Kalau kita mau mencampurkan air dengan minyak, yang terbentuk bukan larutan, karena mereka tidak saling bercampur. Kenapa bisa begitu? Larutan gula bisa terbentuk. Air dengan gula menghasilkan produk larutan gula. Air dengan minyak tidak bisa membentuk produk baru. Kenapa ya bisa begitu? Nah, itu kita pelajari di laju reaksi. Kenapa bisa begitu? Intinya, segala di muka bumi ini ada perubahan, ada produk, itu terbentuk karena unsur-unsur tersebut bereaksi. Bereaksinya itu bagaimana? Nah, kita pelajari ya di dalam laju reaksi ini. Kita artikan dulu apa itu reaksi. Menurut reaksi kimia, artinya itu perubahan yang timbul akibat bekerjanya suatu unsur atau proses satu atau lebih zat diubah menjadi zat baru. Artinya, ada reaktan, ada unsur yang saling bereaksi untuk membentuk produk. Walaupun itu produknya kurang jadi atau benar-benar jadi. Oke? Nah, ternyata setiap kali perubahan itu terbentuk tentu berkaitan dengan waktu. Sebagai contoh, dalam pembuatan larutan gula, kalian mencampurkan gula dengan air panas, kemudian terbentuklah larutan gula. Memang kalian tidak menghitung berapa lama kalian membuat larutan gula, tetapi dalam pembuatan larutan gula pun kalian sebenarnya memakai waktu. Ya atau tidak? Ya. Dengan demikian, laju reaksi pasti berkaitan dengan waktu bereaksinya. Tidak hanya itu. Dalam pembuatan larutan gula,
air dengan gula. Berapa lama mereka saling bereaksi sehingga terbentuknya produk larutan gula? Nah, berkaitan dengan waktu tidak? Ya, dengan demikian laju reaksi berkaitan dengan waktu. Selanjutnya, di dalam laju reaksi kita akan mempelajari faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan sentuh, suhu, dan juga katalis. Bagaimana bisa keempat ini bisa gitu loh mempengaruhi laju reaksi? Yuk kita bahas bersama. Sebelum kita mempelajari faktor-faktor tersebut, kita pahami dulu sebenarnya konsep laju reaksi. Oke. Ibu sudah buatkan grafik laju reaksi. Yang jadi pertanyaan begini. Pernah nggak sih kalian berpikir di saat kalian membuat larutan gula, tadinya kalian menambahkan gula dengan air panas. Kemudian kalian berpikir tidak, kemana sebenarnya gula itu? Apakah dia menguap? Apakah dia menempel di gelas? Apa bagaimana? Nah, itu bisa kita jelaskan, itu bisa kita pahami dalam grafik ini. Awalnya, reaktan, kita ambil contoh ini adalah dalam pembuatan larutan gula. Di mana reaktan kita butuhkan itu adalah air dan juga gula. Di mana sebelum air dan gula saling bereaksi, jumlah molekul mereka tetap. Ya, mereka belum bereaksi ya, jumlah molekul mereka belum tetap. Oke? Dalam arti begini, di saat kalian menambahkan gula ke dalam gelas, ya kan, otomatis gula belum bereaksi dengan apa-apa. Oke? Tetapi di saat kalian menambahkan gula itu dengan air, barulah terjadi reaksi. Nah, sebelum reaktan itu bereaksi, produk belum terjadi. Ya dong, sebelum kalian menambahkan air panas, belum terbentuk yang namanya larutan gula. Justru yang terbentuk masih gula. Oke, masih gula. Setelah kalian tambahkan dengan air panas, maka terbentuklah reaksi, yaitu reaksi antara gula dengan air panas. Seiringan dengan waktu, reaktan terus berkurang jumlah molekulnya. Karena apa? Karena mereka saling bereaksi, namun di satu sisi terbentuk produk. Oke, seiringan dengan waktu, jika reaktan jumlah produknya semakin berkurang, agar apa? Agar terbentuknya pertambahan produk. Sampai reaktan atau gulanya itu habis bereaksi dengan air panas, sehingga produk yang dihasilkan pun akan berhenti. Ya, paham ya? Jadi begini, jika kalian menambahkan gula sebanyak 1 sendok makan ditambah dengan air panas sebanyak 500 ml, sebenarnya gula itu terus terbentuk, terus bereaksi dengan air sampai konsentrasi gula yang tadinya 1 sendok makan itu, yang tadinya padatan, bereaksi dengan air, bukan menjadi padatan lagi, bukan menjadi 1 sendok makan lagi, justru sudah bergabung dengan air itu. Oke? Jadi dalam arti gini, proses pembuatan larutan gula di mana jumlah reaktan seiringan dengan waktu mengalami pengurangan jumlah molekul. Untuk apa? Agar terbentuknya jumlah molekul produk ini. Oke? Maka dalam diartikan, laju reaksi diartikan sebagai perubahan jumlah molekul reaktan terhadap perubahan waktu yang diperlukan. Oke? Atau perubahan jumlah molekul produk terhadap perubahan waktu. Oke? Minus dan positif ini bukan mengartikan dikurang atau ditambah. Minus dan positif ini diartikan begini. Berapa besar pengurangan
konsentrasi reaktan terhadap waktu, atau berapa besar pertambahan konsentrasi produk terhadap waktu. Oke, ini hanya menunjukkan bahwa minus ini menandakan terjadi pengurangan jumlah molekul pada reaktan, sementara positif ini menunjukkan pertambahan jumlah molekul pada produk. Oke, baik. Nah, dengan demikian kita paham dong mengenai laju reaksi. Laju reaksi berkaitan dengan berapa besar perubahan konsentrasi yang dibutuhkan terhadap satuan waktu. Oke? Dengan demikian, kita bisa latihan soal di bawah ini ya. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Faktor-faktor laju reaksi. Ibu sudah mengatakan ada 4 faktor laju reaksi, yaitu ada konsentrasi, luas permukaan sentuh, suhu, dan juga katalis. Nah, kalian bisa perhatikan dalam slide ini. Tahukah kamu bahwa laju reaksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor? Atau kalian selidiki. Dalam pembuatan minuman seduh seperti susu, teh, kopi, dan lain-lain, selalu dicampurkan dengan air panas terlebih dahulu. Mengapa? Oke, yang kedua, mengapa dalam pembuatan gel antiselulit memerlukan reaktan tambahan yang kita kenal dengan katalis? Atau, mengapa pada umumnya obat batuk diproduksi dalam cairan? Mengapa ya? Nah, itu yang akan kita pelajari faktor-faktor laju reaksi, yaitu ada konsentrasi, luas permukaan sentuh, suhu, dan katalis. Mengapa bisa ya laju reaksi dipengaruhi oleh mereka berempat? Apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi laju reaksi? Yuk kita simak. Untuk mempelajari faktor-faktor laju reaksi, kita harus paham dulu konsep tumbukan. Oke, konsep tumbukan. Apa sih itu sebenarnya konsep atau teori tumbukan? Teori yang menjelaskan faktor laju reaksi yang berdasarkan prinsip tabrakan atau tumbukan antar unsur senyawa atau molekul, di mana tumbukan terjadi jika unsur senyawa atau molekul mampu melampaui batas minimum energi pengaktifan agar dapat bereaksi. Oke? Sebagai contoh, kalian bisa lihat di sini ada molekul NaCl. Kemudian ada unsur Cl, di mana mereka belum bereaksi. Bisa kalian lihat di sini belum bereaksi. Setelah mereka bereaksi, terjadi tumbukan. Kalian bisa lihat garis-garis di sini. Tumbukan itu bisa kita ibaratkan itu adalah tabrakan, oke? Di mana tumbukan ini seperti kayak berinteraksi. Saya bisa berinteraksi dengan apa? Apakah saya bisa berinteraksi dengan Cl dengan Cl atau N dengan Cl? Dalam arti gini. Terjadinya tumbukan dalam arti Cl bisa saja berinteraksi dengan oksigen, bisa saja berinteraksi dengan sesamanya, atau bisa bereaksi dengan nitrogen. Intinya mereka saling berinteraksi. Tidak hanya itu, Cl pada ini juga bisa berinteraksi dengan Cl ini, kemudian atau Cl ini justru memutuskan diri. Nah, setelah mereka mengalami tumbukan, ternyata tumbukan yang terjadi tetap membentuk produk yang sama. Contoh selanjutnya, sama, molekulnya sama, yaitu NO2Cl. Kemudian akan bereaksi dengan Cl. Terjadi tumbukan, di mana Cl bisa berinteraksi dengan sesama Cl, atau dengan nitrogen, atau dengan oksigen. Dan ternyata setelah berinteraksi, setelah bertumbukan, produk yang dihasilkan itu adalah Cl mengikat sesama Cl, kemudian terbentuk NO2.
Oke, paham? Artinya gini, tumbukan reaksi, ya. Kemudian di dalam reaksi, tentu Ibu sudah katakan reaksi terjadi jika molekul itu sendiri berinteraksi kalau mereka semua bisa melewati energi pengaktifan. Artinya gini, batas minimum energi yang harus dilalui. Contohnya gini, mengapa Cl yang ini berinteraksinya dengan sesama yang Cl? Kenapa dia tidak bisa berinteraksi dengan nitrogen? Padahal mereka itu sebenarnya bisa loh bertumbukan. Padahal mereka bertumbukan loh. Ternyata tumbukan antara sesama Cl ini bisa bereaksi karena mereka mampu melewati energi pengaktifan dibandingkan Cl yang ini bereaksi dengan nitrogen ataupun dengan oksigen. Oke? Kalian sudah mempelajari perubahan entalpi. Jadi kalian yang dimaksud dengan energi pengaktifan ya batas minimum gitu agar mereka bisa melewati energi, agar mereka bisa bereaksi. Oke? Kita next. Dalam arti gini, suatu senyawa dapat bereaksi jika senyawa tersebut mampu melewati batas minimum energi pengaktifan. Oke, dengan demikian jika mereka sama-sama bisa melewati batas tersebut, terjadilah reaksi, kemudian terbentuklah produk. Baik, ibaratkan seperti kalian mau kuliah di suatu universitas yang kalian minati, pasti ada suatu batas minimum untuk melewati tantangan tersebut. Oke? Nah, dengan demikian, jika kalian bisa melewati itu, kalian pasti tentu akan lolos, kalian pasti tentu akan membuahkan hasil, ya, kalian akan sekolah, kalian akan berkuliah di situ. Deskripsinya seperti itu. Oke? Kita lanjut. Nah, dengan teori tumbukan seperti itulah, maka faktor laju reaksi dalam hal konsentrasi bisa kita jelaskan. Oke, mengapa konsentrasi bisa mempengaruhi laju reaksi? Kita lihat ya, setiap kali kita mau menambahkan konsentrasi, contohnya tadi, larutan gula. Awalnya kita mau menambahkan gula cuma 1 sendok makan. Dan ternyata jika kita ingin menambahkan 1 sendok makan, tentu ada namanya pertambahan berat ya, pertambahan berat pada gula itu. Dan tentunya dalam hal kimia kita menamainya jumlah molekul dalamnya. Oke, dan ini kita sebut dengan konsentrasi. Di mana konsentrasi atau jumlah molekul berpengaruh terhadap kesempatan atau peluang bertumbukan dengan sesama molekul. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada gambar ini kita anggap adalah larutan gula. Oke, larutan gula. Oke, di mana gula ini adalah di mana yang biru ini, bola biru ini menunjukkan reaktan gula, di mana air ini menunjukkan reaktan juga ya. Oke. Untuk bola yang bulat kita ibaratkan gula, untuk bola yang hijau kita ibaratkan adalah air. Kita mau menambahkan gula. Oke, berarti kita mau menambahkan jumlah molekul biru ini ya. Oke, baik. Di dalam penambahan, sebelum kita tambahkan, bisa kita lihat di sini. Ambil salah satu bola yang Ibu tunjuk. Perhatikan bola yang Ibu tunjuk, di mana gula ini bisa bereaksi dengan sesamanya atau bisa bereaksi dengan air. Bola yang ini bisa bereaksi dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, sampai dia tidak menemukan
suatu molekul yang belum dia reaksikan. Oke. Bisa kita lihat ya di sini. Satu bola biru ini mampu bereaksi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu bola ini bisa bereaksi, bisa bertumbukan dengan 11 molekul lainnya. Nah, karena di sini ada 11 molekul, di mana satu bola molekul bisa bertumbukan sebanyak 11 kali, berarti ada berapa peluang, ada berapa kesempatan satu molekul untuk saling bertumbukan. Oke. Nah, bagaimana jika kita tambahkan konsentrasinya? Konsentrasi bola molekul ini, konsentrasi gula ini. Ternyata dalam satu bola seperti ini mampu berinteraksi, mampu bertumbukan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih. Artinya apa? Dalam satu molekul ini mampu atau punya kesempatan saling bertumbukan lebih dari yang sebelumnya. Dengan demikian, inilah yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, intinya begitu. Berapa peluang, berapa kesempatan peluang molekul ini untuk saling bertumbukan. Oke. Maka, semakin banyak jumlah molekul suatu senyawa, maka semakin banyak pula peluang untuk saling bertumbukan. Ibaratkan kalian adalah konsentrasi 1 mol, kemudian kalian mengunjungi tempat di mana jumlah pengunjungnya 10 orang, anggap kalian itu 10 mol, maka kalian tidak hanya bersenggolan atau berinteraksi dengan 1 atau 2 orang saja, melainkan kalian juga berinteraksi lebih dari 2 orang. Lanjut. Faktor laju reaksi yaitu suhu. Suhu berkaitan langsung dengan energi kinetik dan energi potensial. Berkaitan dengan hal itu, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Pada suhu tinggi, tiap-tiap molekul memiliki energi kinetik yang cepat. Ini bergerak ke sini, kemana, kemari, cepat. Karena suhunya tinggi, kemudian karena energi kinetiknya cepat, tentu energi potensial juga tinggi. Karena apa? Kesempatan untuk saling bertumbukan, kesempatan untuk saling berinteraksi tidak terarah, dan itulah yang membuat tumbukan semakin membesar. Nah, berbeda dengan suhu yang rendah. Selain energi kinetiknya lambat, tetap terjadi tumbukan, tetapi tumbukan yang terjadi itu sangat lambat. Karena apa? Energi kinetik yang dihasilkan lambat, sehingga energi potensial yang diberikan juga lambat. Sama halnya kayak gini. Jika kalian menabrakkan diri, maksudnya gini. Jika kalian bertabrakan dengan, misalkan kalian menggunakan sepeda. Sepeda itu kecepatannya kurang ya. Maksudnya tidak begitu kecepatan tinggi dibandingkan dengan motor. Jika kalian menggunakan sepeda tidak sengaja menabrak motor, pasti kalian merasakan suatu tumbukan yang besar. Karena apa? Ya karena kalian menerima tumbukan besar dari motor tersebut, di mana motor tersebut memiliki kecepatan yang tinggi. Oke? Begitu analisisnya, begitu analoginya. Dengan demikian, tumbukan terjadi jika pada suhu tinggi. Hal ini disebabkan energi kinetik dan energi potensial suatu molekul bergerak lebih cepat dan besar sehingga memicu tumbukan molekul semakin besar. Ibaratkan kamu tidak sengaja menyentuh benda panas, maka reaksi spontan tubuhmu akan bereaksi lebih cepat dibandingkan reaksi saat bersentuhan dengan benda dingin atau sejuk. Begitu analoginya. Kita lanjut. Sekarang faktor laju reaksi berdasarkan luas permukaan sentuh. Sama halnya dengan konsentrasi. Perhatikan lagi ya, ilustrasi berikut ini. Ada ilustrasi, kita anggap kotak-kotak ini adalah suatu padatan, padatan karbon. Misalkan nih, jangan padatan karbon, padatan gula deh. Ada gula yang bubuk, ada gula yang keras. Makanya kita kenal gula batu sama gula pasir ya.
Gula batu ini memiliki luas, bisa kalian lihat, 1 kali 1. Anggap, oke? Kemudian, kita juga punya gula, besarnya sama, tetapi kita ubah atau kita tumbuk gula tersebut menjadi potongan kecil. Artinya sama ya. 1 gula padat dengan ukuran 1 kali 1 sama aja dengan potongan-potongan atau serpihan-serpihan gula batu tersebut. Oke, bisa kita lihat pada gula batu ini. Oke, luas permukaannya memang luas. Dalam arti gini, luas permukaannya ya memang memang luas ya dibandingkan dengan luas permukaan serpihan gula ini ya. Tapi lihat konsep tumbukan pada gula batu ini. Apakah dia mengalami tumbukan? Atau pada gula batu yang sudah ditumbuk, yang sudah dihancurkan, di mana timbul keping-keping gula batu ini, apakah terjadi tumbukan? Ya, karena apa? Karena pada serpihan-serpihan ini mampu berinteraksi dengan serbuk lainnya, seperti ini ya. Kotak yang ini, serbuk yang ini bertumbukan bisa dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang lainnya, sampai dia tidak menemukan serbuk gula batu lainnya. Oke, sementara ini dia bertumbukan dengan siapa? Dengan dirinya. Oke, dengan dirinya, dengan 1 berarti ya. Sementara ini mampu bertumbukan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 1 serbuk mampu bertumbukan dengan 6 serbuk lainnya. Oke, tentu hal inilah yang membuat kolajular reaksi semakin membesar. Kenapa? Tumbukan yang terjadi juga semakin membesar. Tumbukan yang terjadi, peluang kesempatan untuk saling bertumbukan semakin membesar. Sama halnya dengan konsentrasi. Oke. Konsepnya adalah peluang tumbukan yang terjadi. Jadi, tahukah kamu alasan beragamnya bentuk obat? Ada yang berbentuk tablet, bubuk, hingga cairan. Bahkan terdapat beberapa penyakit dibuatkan pada umumnya 1 bentuk obat saja. Salah satunya obat batuk yang pada umumnya diproduksi dalam bentuk cairan. Jika cairan dapat mempengaruhi laju reaksi, dapatkah kalian renungkan bagaimana sih bentuk luas permukaan cairan? Coba kalian cari ya. Baik, sampai di sini pembelajaran laju reaksi. Ada 1 faktor lagi yang belum Ibu jelaskan, yaitu katalis. Ibu akan jelaskan di minggu depan, karena katalis ini adalah faktor yang paling spesial yang sering kita gunakan bahkan dalam tubuh kita sendiri. Tugas kalian, apa sih katalis dalam tubuh kita sendiri? Atau kalian bisa cari gejala apa yang membutuhkan katalis agar mempengaruhi laju reaksi. Contohnya jurnal yang kemarin ya, yang sudah Ibu berikan, itu dalam pembuatan gel antiselulit. Ternyata obat-obat seperti itu membutuhkan katalis agar laju reaksi atau produk yang dihasilkan bisa cepat tanpa harus mengubah karakter produknya. Itulah keunikan dari penambahan katalis. Itu kita akan pelajari di minggu depan. Baik. Sampai di sini pembelajaran kita laju reaksi. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, jangan sungkan, dan jangan lupa kalian terus renungi pembelajaran kali ini. Kalian pelajari terus, karena apa? Pelajaran ini sering kalian temui, sering kalian lakukan tanpa kalian sadari. Contohnya itu tadi, dalam pembuatan larutan gula. Tentu kalian bisa menjawab pertanyaan, kenapa ya setiap kali kita membuat larutan gula, kita pasti menambahkan terlebih dahulu air panas sebelum kita menambahkan air dingin kalau kita membuat larutan gulanya dingin. Oke?
Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa dan kalian harus tetap sehat. Bye-bye.